apa yang saya sampaikan itu dengan persoalan-persoalan hukum ke depan itu udah terlihat di depan mata. Kasus ini menurut saya menjadi sengkarut tidak seringan yang dibayangkan. Ini bisa menyeret 4 orang. Menyeret Ihsanul Fahmi, Inara, Mawa, bahkan Virgon. Illegal access dari mana? Emang dikewer-kewer keluar? Pasca kemunculan perdana Inara Rusli pada tanggal 28 November 2025 silam, Wardatina Mawa memang belum memberikan tanggapan apa-apa. Yang makin mencuri perhatian publik, istri pertama dari Ihsanul Fahmi itu justru diterpa persoalan berbeda di waktu yang bersamaan. Pasalnya, jagat media sosial kini justru dibuat ramai dengan kemunculan sederet akun yang mengatasnamakan Mawa dan berbagi cerita pidak-pidak. Mirisnya, sebagian dari akun itu bahkan mengadakan penggalangan dana di luar sepengetahuan Mawa. Guna mengakhiri bola liar di masyarakat, Mawa sontak memberikan klarifikasi lewat akun media sosialnya. Belakangan ini, banyak banget akun fake yang pakai nama aku tanpa izin. Kalau ada akun lain yang DM kalian, minta uang, buka donasi, atau posting sesuatu yang gak sesuai, tolong jangan percaya, tinggalkan, dan laporkan. Selain memberikan klarifikasi soal kemunculan akun-akun tidak bertanggung jawab, Mawa juga menggunakan kemunculan itu untuk meminta maaf kepada publik akibat kegaduhan yang sudah terjadi. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasa kurang nyaman dengan apa yang terjadi belakangan ini. Untuk itu, aku memohon maaf. Permintaan maaf Mawa tentu tidak datang begitu saja. Mengingat, perkara ini sudah bergulir liar kemana-mana. Mulai dari prahara rumah tangga, hingga adanya barang bukti rekaman CCTV yang diduga berasal dari akses ilegal. Saya orang pertama yang menyatakan bahwa ada pernikahan siri antara Inara Rusli dengan Ihsanul Fahmi. Sebelum Ihsanul Fahmi buka mulut di podcastnya, di salah satu podcast di Jakarta. Ya, saya orang pertama itu. Dari mana saya dapat informasi ini? Dari sahabat saya. Ya, saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan, karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini, dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya semuanya. Ini memang kasus serius yang memang harus dituntaskan. Jadi ya, Bareskrim akan bekerja, Polda Metro akan bekerja melakukan penyelidikan laporan Mawa, Bareskrim bekerja menjalankan laporan Inara. Nanti akan kelihatan. Pasti putusannya, pasti penanganannya akan profesional, karena ini menyangkut harkat martabat laki-laki dan perempuan yang diduga melakukan hubungan yang diambil dari CCTV. Infonya begitu. Nah, kalau itu benar, saya kira ceritanya akan sangat ramai. Prahara rumah tangga Mawa dan Ihsan yang kini menyeret nama Inara memang kadung menjadi kasus paling disorot menjelang akhir tahun 2025 ini. Bagaimana tidak, drama perseteruan rumah tangga antara ketiga pemeran utama sudah resmi masuk ke ranah hukum usai Mawa membuat laporan pidana pada akhir bulan November 2025 silam. Dan kini, sengkarut konflik tampak semakin keruh lantaran Inara Rusli juga menempuh langkah hukum dengan melaporkan salah satu pihak yang diduga menyebarluaskan rekaman CCTV rumah pribadinya. Lantas seperti apakah praktisi hukum Rasman Arif Nasution menyikapi persoalan ini? Benarkah pengakuan soal adanya pernikahan siri dan bukti rekaman CCTV membuat laporan Mawa terbilang lemah?
sekarang apa yang saya sampaikan itu dengan persoalan-persoalan hukum ke depan itu sudah terlihat di depan mata. Pertama, saya melihat kasus Inara Rusli ini menjadi panjang. Ini tidak hanya pada sangkaan perzinahan, tapi lebih pada satu, ada dugaan tentang pengambilan CCTV secara tidak wajar dan tidak patut. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Perzinahan ini sulit dibuktikan. Mungkin barang buktinya adalah CCTV. Tapi dilihat dulu ke belakang. Kalau Inara melakukan itu, dia merasa itu sudah suami dia. Kalau CCTV itu merekam setelah mereka menikah di Agustus. Kan kenalnya Juli. Mereka menikah di Agustus 2025. Kalau ternyata di atas setelah mereka nikah siri, nah maka yang dapat dikenakan itu hanya kepada insan. Sedangkan Inara, ya dia kan tidak tahu. Tidak tahu, harus fair juga kita melihat dia. Kalau dia tadinya tahu, ini punya istri, kemudian pasti akan bereaksi karena belum dapat restu, atau juga belum diberitahu kepada istrinya, nah dia bisa. Karena memang insan tidak jujur kepada Inara. Kalau dia jujur kepada Inara, coba kita lihat ketegasan sikap Inara kemarin. Dan di chattingan dia, DM-an dia dengan Mawa, dia menyatakan memilih mundur kok. Memilih mundur. Ya saya kira saya apresiasi sikap dan keberanian Mawa untuk tampil ke media. Itulah yang saya minta dari awal. Dan chattingan itu dibuka semua. Ya kalau kita lihat di sini yang berbohong ya insan. Karena dia mencoba bermain api, ujung-ujungnya dia terbakar. Dan ini menyebabkan sengkarut kemana-mana. Bisa menyeret Virgon, menyeret Mawa, menyeret Inara, menyeret diri dia sendiri. Nah, jadi ini persoalannya menjadi kompleksitas, tidak sesederhana yang dibayangkan. Selain memberikan pernyataan bahwa kasus ini sudah berkembang rumit, Advokat Rasman Arief Nasution juga menjelaskan bahwa perkara ini berpotensi menyeret para pemeran utama serta satu sosok lainnya. Di mana sosok lain itu diduga Virgon selaku mantan suami Inara Rusli. Pasalnya, Virgon disebut-sebut memiliki keterkaitan di balik jatuhnya rekaman CCTV rumah Inara Rusli ke tangan Mawa. Lantas, seperti apakah penjelasan Rasman Arief Nasution soal potensi hukum yang kini membayang-bayangi keempat pemeran utama kasus ini? Kasus ini menurut saya menjadi sengkarut tidak seringan yang dibayangkan. Ini bisa menyeret 4 orang. Menyeret Ihsanul Pani, Inara, Mawa, bahkan Virgon. Nah, jadi ini perlu didalami oleh dan ternyata apa yang saya sampaikan 2 hari lalu ini Virgon bisa dilaporkan, diduga ya Virgon. Nah ternyata saya dapat info Inara Rusli sudah melaporkan Virgon kalau itu benar ke Bareskrim Mabes Polri. Nah ini kan menjadi serius kan. Nah yang sini masalahnya apa, yang masalah ini menjadi apa, itu nanti bisa kita lihat. Kira-kira begitu. Dari awal sudah saya katakan ini inisial V ini bisa kena illegal akses, mengambil tanpa hak karena barang-barang elektronik atau informasi elektronik. Yang kedua, M, istrinya Insan. Ini bisa juga karena dia yang membongkar ini mengatakan memiliki dan dia sudah tunjukkan kepada Denny Sumargo. Nah, ini tinggal diuji apakah ini video dimaksud bisa dalam kategori menyebar. Karena sudah ditonton. Harusnya itu konsumsi penyidik doang, bukan konsumsi podcast. Nah, itu perlu didalami. Nanti itu biar ahli pidana IT yang dalami melihatnya seperti apa. Jadi ada peran-peran Mawa di situ.
Kalau Denny-nya mungkin bisa lolos karena dia dikasih. Nah, dan dia kan hanya bertanya, ya hubungan dia, ya itu. Jadi Denny bisa saja lolos, tapi Mawa bisa dipersoalkan menurut saya. V bisa dipersoalkan karena mengambil data yang bukan miliknya secara elektronik atau illegal access. Yang kedua M. Yang ketiga I, saya sebut aja Insan. Insanul Fahmi ini dia bisa dikenakan pasal. Yang paling telak itu bukan perzinahan, tapi pasal menghilangkan asal-usul perkawinan 297 KUHP. Ini ancaman hukumannya kalau ditarik dengan 277 itu bisa 6 tahun. Sedangkan perzinahan itu 9 bulan sampai 1 tahun. Imbas bergulirnya kasus ini memang telah memberikan dampak bagi musisi Virgon. Alhasil, ketika bapak 3 anak itu muncul di hadapan publik kala menyambangi rumah duka almarhum selebritis Geri Ishak, awak media lantas meminta keterangan kepada Virgon. Namun sayang, vokalis band Last Child itu memilih untuk bungkam, tanpa memberikan keterangan apa-apa. Akan tetapi, berbeda dengan Virgon, sang ibunda nampaknya sudah lebih siap untuk memberikan pendapat. Dan ketika ditemui, Eva Manurung merasa sang putra sama sekali tidak melakukan illegal access. Sekalipun, dirinya benar memberikan rekaman itu ke tangan Mawa. Lantas, seperti apakah penjelasan Eva Manurung, serta bagaimanakah pula reaksi Virgon ketika diberondong pertanyaan soal laporan Inara? Bang, doanya sedikit bang. Doanya dong bang, buat sosoknya seperti apa bang? Bang Geri bang. Bang. Doanya bang. Bang Yul, sabut bang. Illegal access dari mana? Emang dikewer-kewer keluar, dikasih keluar. Yang istilahnya minta CCTV ini kalau ini asas praduga nggak besar. Kalau yang minta CCTV juga istrinya kan berkompeten. Emang dikasih ke orang-orang? Itu kan hak istrinya. Kalaupun dia ini ada bukti nggak, ada ini nggak, ada anu nggak gitu. Yang mau dilaporin apaan? Terus berbuat di rumah orang. Harusnya anak saya kalaupun umpama anak saya yang melaporkan dia, kan itu rumah anak-anak. Nggak ada masalah mau itu rumahnya siapa, tapi CCTV itu bukan sarana untuk disebarluaskan. Itu kan namanya rahasia pribadi orang. Itu kan bukan kemalingan. Nggak ada istilah rumah buat anak-anak. Tetap aja itu rumah mungkin pernah dibeli, tidak diusut gonok gini sehingga menjadi bagian untuk anak-anak. Biasa laki-laki yang begitu buat anak-anak, nggak ada aturan kecuali Virgon mati itu rumah buat anaknya. Warisan itu pun harus bagi gonok gini 50% buat istrinya, mantan istrinya. Kalau masalah itu ya lu tanya ke Virgon langsung lah, yang pihak-pihak yang dituduhkan. Yang gue mau ngapain nanya ke gue masalah itu. Gitu aja sih. Pokoknya itu aja poinnya. Semoga segera bisa keluar dari arus masalah inilah untuk semua pihak gitu. Ini adalah unsur jebakan balas dendam. Mungkin terlibat juga orang yang membocorkan. Mungkin tak sengaja karena durasi CCTV itu kan begini. Kalau kejadian itu di atas jam 2 malam, nggak mungkin ngintip ini Virgon. Ada apa suami anak-anaknya kan nggak mungkin. Karena itu kan ruang kerja lantai 3. Nah berarti ada keterlibatan mungkin pembantu atau apa yang membocorkan bahwa ada laki-laki di tengah malam yang sebenarnya itu adalah suami istri. Nah, jadi kekepoannya itu gitu. Harusnya dia tanya kamu kawin atau tidak, bukan menyerahkan bukti itu kepada pihak lain yang berkaitan di situ. Buat apa? Dia ingin memenjarakan mantan istri atau dia juga nanti akhirnya masuk penjara? Di balik itu semua, situasi yang teramat sulit tampaknya sedang dialami oleh Inara Rusli. Ya, selain harus berjibaku dalam perjuangan hukum, baik lewat laporan yang ia buat ataupun yang dibuat Mawa, Inara Rusli harus pula menghadapi cerca masyarakat. Bahkan, karir Inara digadang-gadang sudah terkena imbas dari perkara ini.
Laman media sosialnya yang biasa terisi dengan sederet nama brand, kini terlihat kosong. Mengingat semakin banyak saja perusahaan yang memilih menarik diri. Salah satunya, sebuah perusahaan hijab. Kerjasama kami dengan publik figur tersebut bersifat terbatas untuk satu kegiatan saja. Dan telah selesai sebelum persoalan ini muncul. Di waktu yang bersamaan, Inara juga diterpa banyak dugaan miring. Seperti contohnya, telah beredar sebuah potongan video yang menampilkan Inara sedang berada di pesawat terbang dan sedang bersiap pergi dari ibu kota. Lantas benarkah karir Inara sudah tamat di Jakarta? Itu mah hadiah. Hadiah, cuman saya himbau, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan, ini perumpamaan ya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Bukan saya mau menuduh, tetapi kalau betul kamu berbuat hal seperti itu, bertanggung jawabkan. Aku nggak nonton ya, dan nggak mau nonton karena aku fisikku lagi lemah. Aku kalau ngelihat kondisi cucuku yang aku lihat, ya mereka belum ngerti, tapi yang aku takutin di sekolahan, ya kan, anak-anak lagi mungkin orang tuanya lagi bercerita, si ini loh, itu loh, mamanya si Anu ini, gimana lagi perasaan cucuku? Hah? Itu cucuku tuh nggak pernah kelayapan, nggak pernah bertemu sama orang yang aneh, tiba-tiba yang kayak gitu. Kalau dari aku, ya pasti aku berharap isu yang terjadi di antara mereka bisa diselesaikan dengan baik, karena biar bagaimana kan semua yang tersangkut dalam isu ini tuh nggak bagus aja gitu, nggak sedep aja dilihatnya. Dan ini kan masalah yang manusiawi lah, terjadi dalam kehidupan, dan tidak bisa kita benarkan juga ketika itu salah. Jadi saya berharap tiga pihak yang sekarang ini sedang ya ada di arus itu, mereka bisa keluarlah dari arus ini dengan baik gitu, karena makin panjang kan makin banyak kerugian juga yang akan dialami gitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.